bulan yang saya impi-impikan, bulan yang saya nanti-nantikan. Telah datang bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul qiyam. Senang kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi ada juga orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, dia biasa-biasa aja. Nggak ada tuh hebat-hebatnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi subhi mubarakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah beserta keluarga dan para sahabat dan kita umatnya insyaallah. Yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita penceramah subuh pada hari ini Al-Habib Umar bin Idrus bin Husin Alatos. Yang saya hormati Al-Ustaz Zaki. Yang saya hormati para bapak-bapak, para sesepuh, wabil khusus Bapak Haji Hamdani, Bapak Haji Wibah, dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita sama-sama dengarkan tausiah agama setiap minggu Ahad. Alhamdulillah, minggu pertama insyaallah akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Idrus bin Husin Alatos. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal majma'il karim. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahr Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa syahrul Ramadan, jika datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka semua pintu-pintu surganya Allah. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup semua pintu-pintu nerakanya Allah. Wa sufidati syayatin, dan seluruh syaitan dalam keadaan terbelenggu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, para tuan guru hadir di tengah-tengah kita. Tokoh kita yaitu Bapak Haji Hamdani, beliau juga selaku Dewan Pembina di GS3B. Kemudian hadir juga di sini Al Ustadz Ahmad Zarkasi alias Ustadz Jeki alias Ustadz Zaki, banyak namanya. Lahir ternyata Ustadz Cek. Jadi ada 4 ya. Luar biasa. Dan seluruh asatidz kita, para imam dan lain sebagainya, kita doakan guru-guru kita,
tokoh masyarakat, terutama pengurus Musola Al-Mujahidin. Musola soalnya sama, ada mujahid di sini jihad yang agak mirip ya Pak. Musola Al-Jihad. Semoga kita doakan agar terus Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dijadikan tempat ini istiqomah untuk melanjutkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, semoga antum semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita syukuri terhadap seluruh anugerah karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Mungkin dulu kita masih ada handai tolan sama famili, orang tua, saudara, teman yang tahun lalu masih beribadah di bulan suci Ramadan bareng sama kita. Namun ketika saat ini kita lihat mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saat ini sudah berada di alam barzah, sudah menikmati itu hasil karya dia ketika di bulan suci Ramadan yang tahun lalu. Namun saat ini Allah masih tentukan kita dalam keadaan sehat, panjang umur, nikmat iman Islam. Allah kasih lagi ke kita nih bulan suci Ramadan. Supaya kenapa? Supaya kita untuk terus mohon ampun kepada Allah karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Allah kasih buat kita semua bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keluar dari bulan suci Ramadan Allah jadikan kita seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa sedikit pun. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pengen kayak kita begini datang ke musola, tausiah ilmu agama, duduk bareng subuh berjamaah. Ini banyak yang pengen kayak kita gini. Tapi nggak semuanya bisa hadir kayak gitu, nggak semuanya bisa datang ke sini. Ada yang saat ini mungkin dia sedang terbaring lemah di rumah sakit, dia nggak bisa datang, dalam keadaan di oksigen, dalam keadaan ICU, dalam keadaan sakit. Dia pengen datang, tapi nggak bisa hadir. Ada juga yang pengen datang, tapi dia tersandera, dia nggak bisa keluar karena saat ini kondisinya berada di dalam penjara. Ada lagi yang lagi sibuk di pasar, ada yang lagi sibuk dan lain sebagainya urusan dunia. Namun Allah takdirkan kita dalam keadaan iman dan Islam berkumpul di rumahnya Allah, berkumpul sholat subuh berjamaah untuk mendengarkan tausiah ilmu agama. Insya Allah ini semua sebagai bekal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita diminta sama Allah, wahai hambaku, coba kalian hitung nih nikmat anugerah karunia yang telah aku berikan kepada kalian. Apakah kita mampu? Allah katakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Gak akan mampu kita kalau suruh ngitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun air di lautan menjadi tintanya dan seluruh pepohonan menjadi penanya, gak akan cukup tuh kalau kita suruh ngitung, suruh tulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu masyarakat muslimin, patutlah kita sebagai hamba Allah untuk terus bersyukur kepada Allah dengan cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, jauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, agar kelak kita masuk ke dalam hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saat ini berada di hari ke-6 ya? Ke-6 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kira-kira nih dalam 6 hari ini, adakah prestasi ibadah, adakah keunggulan ibadah yang udah kita lakukan nih selama 6 hari ini? Atau kita sebenarnya santai-santai aja, toh masih lama juga lebaran, nggak usah ntar ngefornya nanti deh 20 Ramadan, 22 Ramadan. Padahal kalau makin deket ke lebaran makin susah waktu kita. Sebenarnya kalau mau injek gas itu dari sekarang, mau hatamin, mau qiyamul lail, mau semua lakukan semua di sekarang nih, masih kosong. Kalau udah 20 Ramadan tuh biasanya udah ada apa? Ketupat sayur, nastar.
Itu udah mulai ngegoda tuh baju lebaran anak-anak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita kalau tahu mengenai kemuliaan bulan suci Ramadan, maka kita pengen semua bulan yang ada di dalam bulan Islam semua bulan suci Ramadan. Karena setiap orang ini berbeda dalam menanggapi kedatangan bulan suci Ramadan. Ada orang yang memang paham ilmunya, dia paham kemuliaannya. Dikatakan kalau di bulan suci Ramadan itu yang sunnah dihitung wajib, yang wajib bisa 10, 7 bahkan nggak kehitung lagi. Bahkan Allah turunkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Tahu kemuliaan, maka itu ketika datang, ya Allah, bulan yang saya damba-dambakan, bulan yang saya impi-impikan, bulan yang saya nanti-nantikan, telah datang bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban syahrul qiyam. Senang kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi ada juga orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, dia biasa-biasa aja, nggak ada tuh hebat-hebatnya bulan suci Ramadan. Malah yang ada di dalam pikirannya, bulan suci Ramadan adalah bulan didapatkannya THR. Ntar lagi dapat THR. Itu beda. Pemikirannya beda. Bulan baju baru, habis lebaran dapat baju baru. Bulan kita ngumpul makan-makan, beda. Yang satu berharap, ya Allah, bulan suci Ramadan saya mau ampun dan minta ampun pada Allah, saya beribadah. Yang ini dan yang lebih parah lagi yang ketiga, ketika datang bulan suci Ramadan dianggap beban buat dia. Ya Allah, puasa lagi, ya Allah, tarawih lagi, sahur lagi, mana mesti kerja pagi-pagi berangkat, berat kayaknya. Bahkan baru 1-2 hari puasa udah bikin status, alhamdulillah 28 hari lagi lebaran. Kenapa pengen buru-buru banget selesai? Baru masuk udah gak kuat. Jangan sampai kita jadi orang yang kedua, jangan sampai kita jadi orang yang ketiga, jadi orang yang pertama. Kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Adakah Allah ketika memerintahkan puasa kepada hambanya untuk memberikan beban kepada hambanya, ingin memberatkan kehidupan hambanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin ngasih beban melebihi kemampuannya. Dikatakan oleh para alim ulama, kenapa sih Allah kasih bulan suci Ramadan, Allah kasih puasa di dalam bulan suci Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW? Dikatakan yang pertama, hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah at-tazawwud bit-taqwa, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang sudah masyhur, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah pengen kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Kenapa Allah pengen banget, wahai hambaku, kamu berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kenapa Allah pengen banget kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Karena Allah ingin memuliakan kita. Dikatakan inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tahu kita ini semua punya masalah, kita semua punya problem, kita semua punya ujian. Allah katakan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tahu kita semua punya masalah. Kalau kita bertakwa sama Allah, sholat kita rapiin, baca Quran kita rapiin, sholat sunnah kita rapiin, sedekah, silaturahmi dan lain sebagainya, Allah kasih jalan kepada seluruh permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bukan diselesaikan aja permasalahan kita, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang kita gak duga. Kita gak nyangka nih, kita ada proyek udah mogul, ternyata gagal, atau keluar dari yang sebelah sini dapatnya. Bahkan dikatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita bertakwa sama Allah, kita tawakal, Allah cukupin kehidupan kita. Kadang kita nih, kita paham ilmu ini, kita ngerti ilmu ini, tapi yang kurang apa? Yang kurang yakin. Kita gak yakin. Emang bener begitu. Emang bener nih kalau saya bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan buat saya.
Emang benar kalau saya bertakwa kepada Allah, Allah kasih rizki yang nggak diduga. Hal ini udah cerita dari ribuan cerita dari orang-orang soleh dan yang bertakwa. Pernah dulu di kota Mekah ada satu keluarga ini keluarga minas solihin solihat. Jadi dia ini sekeluarga kepala rumah tangga atau suaminya ini udah lama nggak kerja udah lama, hari-hari dia makannya udah susah. Akhirnya sang istri bilang, wahai suamiku, udah deh ente coba cari deh gimana ke caranya supaya di rumah kita ini dapat lagi tambahan rizki, dapat lagi tambahan nafkah buat kita makan, udah mepet nih sekarang nih. Akhirnya sang suami bergegas, ini keluarga soleh soleha. Ketika suaminya mau bergegas jalan, dibilang sama istrinya, wahai suamiku, tolong kamu cari harta yang halal. Kami sekeluarga siap menahan lapar berapa hari, tapi kami nggak sanggup untuk nahan panasnya api neraka. Jangan kau bawa ke rumah ini hasil nafkah yang haram. Kalau sekarang gimana sekarang? Cari, nggak mau caranya datang. Halal haram taruh di tempat sampah gimana? Yang penting masuk dulu tuh fulus. Kalau orang dulu nggak, pokoknya jangan bawa hal yang haram, mendingan saya lapar dibanding bawa hal yang haram. Akhirnya suami, bismillah, jalan nih keliling satu toko, dicoba melamar, ditolak, kesini ditolak dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia letih, akhirnya ya Allah, dia mau masuk asar, dia masuk ke dalam kota Mekah, ke Masjidil Haram, dia sholat asar di situ. Ketika dia sholat selesai, dia lihat, dia nemuin satu dompet. Satu dompet ini dilihat, wah isinya masya Allah nih, full semua, banyak nih. Wah lumayan nih, bisa buat beli sepatu, beli baju, ya lumayan. Akhirnya dia bilang, dia ingat omongan istrinya, wahai suamiku, jangan barang yang haram. Akhirnya dia nggak berani, ya Allah, jangan. Akhirnya dompet ini dibawa keluar ke masjid sama sang suami. Diumumin, wahai muslimin, adakah yang kehilangan dompet? Ada gak yang kehilangan dompet di sini? Akhirnya datang tuh orang, ya itu dompet aku. Lalu ditanya, berapa isinya? Kita begitu juga ya, kalau nemuin barang yang ditemuin, jangan langsung kasih aja, tanya sama dia. Kalau bisa kunci motornya apa? Warnanya apa? Nomor platnya berapa? Dan lain sebagainya. Jangan sampai kita percaya aja, itu salah satu fikih barang temuan. Gak boleh kita langsung percaya ada orang datang ini kasih, jangan. Ditanya isinya apa, ada berapa duitnya, dan berapa kartu, dan lain sebagainya, dompetnya warna apa, dan lain sebagainya. Ditanya, akhirnya benar nih orang. Ya udah, akhirnya si suami tersebut ngasih, ini dompet antum, ada tanya temuin di dalam Masjidil Haram. Kata dia gini, ini semua isi yang ada dalam dompet ini buat antum, katanya. Oh masya Allah. Anda bilang, kata si orang tersebut, ini saya ini nemuin buat balikin. Saya nggak ada berharap apa-apa dari ini semua. Enggak, ini buat ente, semua ente bawa. Kenapa ente kasih? Ditanya sama suaminya. Saya nazar, kata orang yang punya dompet, saya nazar, kalau urusan saya kalau urusan saya sukses, saya nazar mau ngasih orang yang bertakwa kepada Allah. Cuma Anda bingung, cara tahu orang bertakwa sama Allah dari mana caranya? Anda tes, Anda buang tuh dompet. Kalau ada yang nemuin, dia jujur, dia pasti orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikasih semua tuh, bawa pulang ke rumahnya, bergembiralah dia bersama keluarganya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini cerita banyak, yang model-model begini banyak. Kalau kita yakin sama Allah, kita serahkan diri kita sama Allah, takwa sama Allah, jangan khawatir urusan token listrik, bayar sekolah anak-anak ya. Yang paling ribet kan token listrik kalau dia bunyi, di ATM kosong. Di Indomaret udah tutup kan biasa gitu. Jangan khawatir, Allah merubah siang jadi malam aja gampang. Apalagi urusan kita yang kecil, urusan dunia. Ngasih makan seluruhnya dari Nabi Adam sampai kiamat bisa. Masa urusan kecil kita Allah nggak bisa bantu? Syaratnya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapiin sholat kita, rapiin bacaan Quran kita, rapiin puasa kita. Insya Allah urusan kita digampangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dikatakan, hikmah dari kita menjalankan ibadah puasa ini adalah madrasatul sabar, tempat kita belajar sabar di bulan suci Ramadan. Kita mungkin kalau di luar bulan suci Ramadan ini mudah emosi,
mudah marah gitu. Bahkan kalau lagi naik motor kadang urusan kecil sih ditempong doang, kesel ditempong. Nggak punya otak biasanya. Padahal itu bisa jadi orang kebelet, nih orang mau ngambil gaji takut keburu tutup, udah main semua banyak urusannya. Begitu kalau kita maklum sebenarnya nggak kesel gitu, udah maklum mungkin mau ke toilet selesai kan. Nah di sini dilatih kesabaran kita, dilatih semua supaya kita jangan mudah emosi, jangan mudah temperamen. Dikatakan oleh para alim ulama, sabar itu ada 3 hal, ada 3 macam sifat sabar yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sabar terhadap taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan pasti kalau puasa lelah ya. Puasa tuh capek, puasa tuh letih gitu, lemes. Tapi kita kan mesti baca Quran. Jangan sampai bulan Ramadan lewat kita nggak baca Quran nih. Kita paksa diri kita, sabar ya Rabb, saya sabar, saya baca Quran. Paksain diri kita, sabar dalam beribadah kepada Allah. Malam-malam ngantuk, bangun tahajud, sabarin, bangun tahajud. Kemudian apalagi kita puasa, ya Allah ini kondisi lagi begini, lagi kurang begitu bagus, sabar, lakukan puasa dengan baik. Kita jalan semua ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan, kita lakukan dengan kesabaran. Ya Allah ini kayaknya kalau kita ngantuk, haus, lapar, males nih baca Quran, males nih buka Quran nih, sabarin, ambil Quran, baca, sabar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, tolong diri kalian dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama hambanya yang sabar. Bayangin ya, Allah bersama hambanya yang sabar. Kita berpuasa, kita ibadah dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita sabar, Allah bersama kita. Istilahnya kita jalur singkat, maka itu dibilang innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar tuh nggak ada hitungannya. Saking besarnya pahala orang sabar nggak ada hitungannya. Innallaha ma'as-sabir, Allah bersama kita. Maka itu kadang orang kalau sabar, ya Allah sabar. Kalau lagi sabar gitu, lagi tinggi-tingginya, itu minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan hidup dalam diri saya, keberkahan keluarga saya. Itu doa sama Allah, karena Allah lagi frekuensi tinggi-tingginya begitu. Sabar dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Sabar dalam maksiat. Oh, sabar dalam maksiat gimana, Beb? Apa mungkin kalau lagi judi kalah sekali sabar? Mungkin yang kedua menang gitu. Ya, minum 1 botol gitu, kayaknya kalau nggak 2 botol ya sabar. Kalau kayaknya bisa nih 2 botol, bukan begitu. Sabar dalam maksiat, kita bisa nih melakukan maksiat, tapi kita sabar, kita hindari itu maksiat. Kita bisa nih ngambil hak orang, kita korupsi ngambil duit orang bisa, tapi kita nggak mau. Kita bisa nih melakukan hal-hal yang nggak benar, bukan nggak bisa, Allah dikasih jalan, dikasih karena kita punya otoritas, karena kita punya kekuasaan, karena kita punya harta, kita bisa melakukan maksiat, kita bisa beli minuman keras, kita bisa main judi, kita bisa dan lain sebagainya, kita bisa. Tapi sabar, saya nggak mau maksiat kepada Allah. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Sabar ya Rabb, ini di sini saya bersabar. Sebenarnya saya bisa ya Allah, tapi saya nggak mau. Saya tolak ini semua karena Engkau ya Allah. Yang ketiga dikatakan sabar adalah sabar terhadap ujian dan cobaan yang menimpa kepada hambanya. Kita mau terima cobaan, terima ujian. Semua orang pasti kena ujian. Kalau kata abahannya bilang ini, Umar, setiap orang itu, setiap rumah itu seperti kuburan. Kita lihat masing-masing rumah orang, rumah fulan dengan keluarganya, rumah fulan dengan keluarganya, kelihatannya tenang semua, padahal masing-masing punya masalah. Nggak mungkin masing-masing ini hidup damai itu, enggak. Yang ini punya masalah begini, yang ini punya masalah begini, yang ini punya masalah begini. Seperti kuburan, kita lihat kuburan tenang, padahal masing-masing ulukum mas'ulun an ra'yati, mas'ulun dipertanyakan masing-masing di alam kubur, kelihatannya tenang. Tapi pertanyaan, bagaimana cara kita nyikapi cobaan dari Allah? Bagaimana kita nyikapin ujian dari Allah? Yaitu dengan cara bersabar. Mungkin ada orang merendahin kita, ya udah maafin, selesai.
Mungkin ada orang ngecilin kita, menghinakan kita, ngomongin kita. Bayangin nih, kita kalau diomongin, kita tahu dosa kita diambil sama dia. Sebenarnya sih kita tenang aja kalau ada orang jelekin kita, sebenarnya tenang. Karena kenapa dosa kita diambil sama dia. Bahkan yang saya pernah dapat nih dari tokoh kita, Bapak Haji Hamdani, Masya Allah, ini ilmu buat saya juga. Beliau bilang, Habib, kalau saya ini misal ada orang zalim sama saya, ada orang ganggu saya, wah, cerita banyak lah beliau dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Beliau akan dibilang, dengan kesabarannya dibilang, ya Allah, mudah-mudahan perbuatan dia ini nih terakhir sama saya aja deh. Jangan sama orang lain lagi. Karena sih jarang melihat doa yang kayak begini. Dari beliau udah dapat Bapak Haji Hamdani, Masya Allah, dan sehat panjang umur. Jarang kita kalau dizolimin sama orang, ya Rob, jadikan perbuatan dia ini, perbuatan zolim ini terakhir sama saya aja deh. Jangan sama yang lain lagi, udah cukup deh. Udah jangan dibales, jangan diinin, luar biasa. Kalau kita gimana doanya? Ya Allah, kalau nggak hancur banget. Waduh, ini sumpah serapah udah keluar. Tapi ternyata orang kalau bersabar, ajrohu bi ghairi hisab. Hitungan pahala, nggak ada hitungan pahalanya. Allah balas nggak ada hitungannya, nggak ada hisabnya. Saking besarnya para sabar. Mungkin saat ini kayak ada juga, ya Allah, minta maaf, mungkin pinter ngomong, belum tentu kalau hadapin masalah juga, ya Allah. Dan sabar itu pas ketika kejadian ya, bukan pas hari kelima baru sabar, bukan. Pas kejadian ketemu orang misalnya ini kita, ya Allah sabar. Bukan habis itu kita berantem papok, udah selesai di keempat, ya Allah ini sabar, udah lewat sabar. Sabar tuh pas kejadian, jedek tuh, oh ya Allah sabar. Apalagi di jalan kesenggol mobil, ya Allah sabar. Ya udah nggak apa-apa, gini selesai di jalan. Pokoknya yang dibilang sabar itu adalah ketika momen kejadian. Kalau udah lewat sehari dua hari itu bukan dibilang sabar, itu emang udah nasib deh, udah begitu, mesti dijalanin. Jadi kalau misalkan kita bisa sabar, jangan khawatir, innallaha ma'as-sabirin, berdoa sama Allah, Allah kasih jalan buat kita. Terus yang ketiga apa? Orang kalau dia beribadah puasa dikatakan iltizam syukuril mun'im, sebagai bentuk syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita masuk bulan suci Ramadan, berasa nih, aduh lapar, haus, lemes. Kita baru masuk bulan puasa aja begini udah berasa. Gimana saudara-saudara kita yang bukan bulan puasa dia kelaparan, bukan bulan puasa dia kehausan, susah hidupnya. Apalagi saudara kita di Gaza nih saat ini nih, susah makan, susah minum, listrik, air. Ya Allah, anaknya kemarin pernah air mati, udah kayak kiamat gitu. Air mati di rumah kayak kiamat, padahal makanan ada. Air mati, subhanallah. Di Gaza sekarang susah, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan saudara kita di Gaza dan cepat dilakukan pemulihan untuk saudara-saudara kita yang di Gaza, insya Allah. Siap di sana. Kita timbul rasa peduli, ya Allah. Oh ternyata begini orang lapar, ternyata begini orang haus, lemas. Kesian yang tinggal di bawah kolong jembatan, kesian yang nggak punya rumah, kesian kalau kita mungkin besok buka puasa pakai HP, sahur pakai HP, ayam apa daging apa? Ada kebab ya, ada kebab Pak Hadianto, Masya Allah, luar biasa nih, beliau sangat mendukung gerakan GS3B nih, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ada orang mikir, besok saya makan apa kagak ya? Ada orang model itu, dalam keadaan yang susah, besok anak saya makan apa ya? Besok bisa makan gak ya? Saya tinggal di mana besok ya? Udah mau dikeluarin dari kontrakan. Tapi kita Allah takdirkan, ya Allah, kita masih bisa makan enak, tidur nyaman, sama keluarga di rumah, ya Allah. Dengan puasa, Allah kasih tahu, ente mesti peduli sama saudara ente perhatiin tuh saudara ente, dia lapar bukan hanya di bulan Ramadan. Allah kasih pelajaran buat kita, ya Allah, lapar itu gak enak, kehausan itu gak enak. Bahkan kita kalau mau tahu pertolongan Allah, sebesar apa pertolongan Allah buat kita, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abad, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau tahu, ya Allah, berapa besar sih pertolongan Allah sama kita, lihat seberapa besar ente nolong saudara ente.
terutama di keluarga inti kita, abah umi kita, istri, anak, kakak, adik, kemudian sepupu, tetangga, dan lain sebagainya. Perhatiin mereka. Bagi yang punya kelebihan rizki, berbagi dengan mereka. Bahkan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, agama itu ada di perut orang-orang yang lapar. Yang dia mau makan, dia nggak bisa. Agama itu di orang yang dia mau berobat, dia nggak punya duit buat berobat. Agama itu ada di perut, ada di orang yang dia mau belajar, dia mau sekolah, dia nggak ada duit buat bayar sekolah. Itu agama di situ. Kalau kalian peduli, itulah ada agama Islam. Jadi agama bukan hanya duduk kita sholat, Al-Quran dan lain sebagainya, tapi kepedulian terhadap sesama itu adalah satu kesatuan di dalam agama kita, agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peduli terhadap orang lain. Dan kita dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang tuh nikmat yang telah kita terima itu menjadi kita remehkan karena kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita, orang yang nikmatnya lebih banyak dari kita. Kita misalnya punya motor, kita lihat teman kita yang punya mobil, itu biasanya ya Allah, kok nasib saya begini-gini aja, dari dulu motor aja, teman saya udah pada punya mobil, saya nih masih ngontrak aja, teman udah pada punya townhouse, udah pada punya rumah. Padahal dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, unzur man asfala minkum wala tanzur man fawqakum. Lihat orang yang di bawah kalian kalau urusan dunia. Jangan kalian lihat orang yang di atas kalian, karena kalian akan meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Mungkin kalau kita naik motor, kita lihat teman kita, oh masih ada yang naik sepeda, alhamdulillah ada punya motor. Kalau yang punya sepeda doang, oh masih ada yang jalan kaki, ini alhamdulillah ada naik sepeda. Yang jalan kaki ngeliat, oh ini masih mending bisa jalan kaki nih, ada yang pakai kursi roda dan lain sebagainya. Kalau kita ngelihat orang yang di bawah kita dalam urusan dunia, kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat yang telah Allah Engkau berikan kepadaku sangat banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Kalau kita bersyukur, besok orang yang bersyukur nih, dikasih lagi rizki yang banyak sama Allah, dikasih lagi rizki yang banyak, sampai dia nggak ngerasa, ya Allah, kayaknya saya nggak ngapa-ngapain nih. Padahal dia lupa, dia sering bersyukur kepada Allah. Allah buka tuh pintu-pintu rizki keberkahan dalam kehidupannya. Tapi kita jangan sampai ini disamakan dengan urusan akhirat. Kita boleh ngelihat ke atas kalau urusan amal ibadah dan amal soleh. Contoh misalnya Ustaz Zaki nih, ini aja udah 6 hari udah 3 kali hatam gitu. Bolak-balik gitu. Ada harus lebih hebat dari Ustaz Zaki. Ada harus lebih maju. Bayangin, iya udahlah, dia hidupin malam sholat tahajudnya luar biasa. Ngidupin malam bagus, qiyamul lail, baca Quran. Dia bilang, Habib, ada juga ngidupin malam. Habib, ngapain ngidupin malamnya? Ya main karambol, main kartu. Bahkan orang-orang alim yang Habib kenal, alim ulama, itu pada tidur, Beb. Ini nggak tidur, ini ngidupin malam, Beb. Masya Allah, ngapain? Main karambol, main catur, main bukan. Dan kita kalau melihat orang yang urusan akhirat, kita lihat yang lebih tinggi. Oh, ini orang mampu dalam sebulan 3 kali hatam, ini mesti lebih dari dia. Boleh tuh, melihat ke atas seperti itu boleh. Oh, ini orang bahasa Arabnya bagus, ada yang lebih bagus dari dia. Bacaan Qurannya bagus, ada yang lebih bagus. Jangan dibalik. Ketika melihat urusan dunia, kita lihat orang punya mobil, Allah, ini kok masih gini, gila ingat akhirat. Alhamdulillah, ini udah 3 kali tarawih, teman ini cuma 1. Alhamdulillah, ada tiap hari baca Quran, tapi tidak baca, bayangin coba, ada tiap hari baca, dibandingkan sama yang di bawahnya, nggak bakal. Jadi kita kalau urusan akhirat, kita harus lebih dari dia, kita harus lebih, boleh tuh, itu nggak masalah. Bahkan rakus urusan akhirat boleh, ada mau belajar ini, ada mau belajar ini, ada. Tapi rakus urusan dunia nggak boleh, urusan akhirat boleh. Habis ini, habis sholat subuh nih, ada sholat habis tausiyah, sholat isya, sholat duha, baca Quran zuhur, terus sholat, itu boleh tuh, itu bagus sekali. Itu kalau kita lihat urusan akhirat, harus lihat yang di atas kita, jangan kita lihat yang di bawah kita. Kemudian yang keempat, kenapa Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan?
yaitu adalah tazkiyatul akhlak, buat ngerapiin akhlak kita, buat ngerapiin budi pekerti kita. Kita mungkin kalau di luar bulan suci Ramadan bohong tuh gampang banget kayaknya. Jadi kalau nggak bohong malah gak enak lagi. Kayaknya hari ini belum bohong. Kalau belum ngomongin orang tuh kayaknya ya Allah, kayaknya aduh nyari temen deh kayak belum ngomongin orang hari ini. Kalau belum, ya Allah kita ghibah dan lain sebagainya gampang di bulan suci Ramadan. Masuk ke bulan suci, nggak berani kita ngomong kenapa? Takutnya kita cuma dapat jual atas, cuma dapat lapar sama haus, pahala kita hilang. Kan capek gitu udah puasa dari pagi sampai sore, hilang cuma gara-gara bohong, hilang cuma gara-gara ngomongin orang, hilang cuma gara-gara adu domba dan lain sebagainya. Jangan sampai. Tahan ya Allah, sabar, tazkiyatul akhlak. Terus juga yang tadi kita gampang marah, ada orang ganggu kita bilang jangan, Anda sedang berpuasa. Kalau mau nanti setelah berbuka kita ketemu lagi. Anda tunggu di sana. Jadi kita kalau misalkan ini masuk bulan puasa, tazkiyatul akhlak, ngerapiin akhlak kita, terutama akhlak sama orang tua kita. Lihat orang tua kita. Sebab pernah ada satu cerita, Masya Allah, ini cerita sangat menyentuh menurut anak. Ada satu kisah, ini kejadiannya di luar negeri. Ada seorang keluarga hidupnya udah enak, rumahnya bagus, mobil, anaknya juga bagus-bagus, pinter, istrinya baik. Tapi kok dia punya hati ini gak tenang. Kenapa kok hatinya gak tenang? Kayaknya hidup udah enak kayak gitu, tapi hati saya kok ngeganjel aja, kayak gak nyaman gitu, kayak sumpah gitu. Apa ya penyebabnya? Cari-cari tahu, akhirnya ketemu satu syekh di sana. Syekh, ini saya merasa rumah saya bagus, rezeki saya berkah, anak istri saya baik semua, tapi kok saya kayak sumpah gitu, kayak gak nyaman hidup saya. Kenapa ya? Kata syekhnya, mungkin kamu masih bermasalah dengan orang tua kamu. Orang tua saya juga baik orang saya. Benar kata dia. Gak mungkin katanya. Coba kamu tanya. Enggak, baik, orang ibu saya baik, gini baik semua. Coba kamu tanya deh ke ibu kamu, kata syekhnya. Gak mungkin begini, kamu dikasih keberkahannya tapi kok masih sumpah dalam hati kamu. Datang dia ke rumah ibunya. Wahai ibu, biasa ibunya baik, disambut, datang, ahlan wa sahlan, sini duduk anakku, ngobrol. Ditanya sama anaknya, wahai ibu, ibu masih ada perasaan kesel gak sama saya? Enggak, saya bilang, ibu kamu anak paling ibu saya, Masya Allah ibu saya. Ibu yang benar bu, kok bisa? Maksudnya, apakah benar ibu gak kesel sama saya? Ibu gak ada benci sama saya, ibu gak ini? Akhirnya setelah dipaksa-paksa tuh ibu diam tuh ibu. Dibilang gini, wahai anakku, kalau kamu tanya seperti ini, baik akan aku jawab. Bingung lah, waduh kenapa nih? Padahal nih anak tiap bulan ngasih ibunya dan lain sebagainya, diboge, kalau bahasa Betawi diboge apa? Diboge, tahu ya? Boge tahu ya? Boge. Nggak tahu? Bagi. Boge itu apa? Di servis lah. Oh, servis. Boge. Nah, akhirnya ditanya, kamu ingat ya wahai anakku, ketika kamu dulu umur 17 tahun, bayangin, ini anak udah berkeluarga, udah punya anak dan udah umur 40 tahun, ingat gak dulu kamu waktu umur 17 tahun? Kenapa ibu? Waktu saya minta tolong sama kamu, wahai anakku, begini, kamu bentak aku. Kamu bentak saat itu, aku saat itu. Ya Allah, dia keinget. Kamu tahu sakit hatiku saat itu melebihi dari sakit saat aku melahirkan kamu. Sakit hatiku itu lebih dari saat ibunya melahirkan dia. Ibu melahirkan antara hidup dan mati. Ternyata teriakan anak lebih dari sakit lahirnya aku melahirkan kamu. Itu sampai sekarang gak hilang wahai anakku. Masih berbekas, masih berasa. Begitu kejamnya kamu, kerasnya suara kamu. Sampai itu anak gak kuat nangis, wahai ibu, maafkan ibu, maafkan kesalahanku atas perbuatan itu semuanya. Akhirnya itu maafin, ibu itu kasih maaf, udah ya udah, aku sudah maafkan. Itu emang ganjalan ibu dari dulu, dari kamu masih muda. Tapi ya sudah, ini semua udah ibu maafkan, ibu sudah lupakan, ibu gak mau ingat-ingat lagi. Sekarang udah lupakan itu semua, kita berjalan seperti biasa. Habis itu enak, hatinya tenang. Cuman ada ganjelan dari sakit hati seorang ibu. Hidup udah enak masih susah, bayangin.
urusan sama orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang tua itu jannatuka wa naruk, surga atau neraka kamu. Kalau kamu masuk surga, taat sama orang tua. Mau neraka, lawan orang tua. Dan kita kalau baik sama orang tua, belum hidup bahagia di alam akhirat, udah hidup bahagia di alam dunia. Jangan khawatir kalau urusan sama kita. Lihat, jangankan orang salihin, kita tahu para wali, para ulama, semua para habaib, kiai, asatis yang hebat-hebat, itu belakangnya pasti ada doa sama ridho orang tuanya. Kita jangan ngomong orang soleh ya. Pebisnis yang handal, pengusaha yang sukses, itu di belakangnya pasti ada doa dan barokah dari kedua orang tuanya. Mimpi kita mau jadi hidup hebat, jangan andelin kehebatan kita, jangan andelin ilmu kita, jangan andelin keberkahan kita sama orang tua kita. Tazkiyatul akhlak, perbaiki akhlak kita sama orang tua kita, perbaiki akhlak kita sama sanak famili kita, terutama istri juga di rumah capek, anak-anak kita, semua lingkungan kita, jamaah musola. Dengan masuk bulan suci Ramadan, kita perbaikin akhlak kita. Maka itu kadang suka berpikir, gimana nih kalau Allah nggak kasih bulan suci Ramadan kepada hambanya nih? Mungkin kita liar terus nih, maksiat terus, gibah terus. Dengan ada bulan suci Ramadan ngerengsek. Alhamdulillah, kita pelan-pelan kita rapiin. Nanti lanjutin habis bulan suci Ramadan, belum normal lagi. Akhirnya pas udah bulan Syawal, ya Allah, ini banyak yang ngomongin itu bulan puasa nih, saya rapel sekali gitu. Walhamdulillah. Kemudian apalagi dikatakan hikmah di dalam kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dikatakan adalah kasrun nafas, untuk menundukkan hawa nafsu kita. Yang tadi hawa nafsu kita begitu liar, hawa nafsu kita yang begitu menggelora. Bahkan sekarang siang hari aja yang halal aja kita nggak boleh makan. Yang halal nggak boleh, apalagi yang haram. Ngelatih kita, ya Allah, tahan hawa nafsu kita. Maka itu kan pernah ketika perang Badar Al-Kubra, ketika pulang dari perang yang begitu besar, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini perang besar sekali ya Rasulullah, luar biasa. Adakah perang yang lebih besar dari ini? Ada, kata Nabi Muhammad. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Kita mungkin kalau nyuruh orang gampang ya, tapi kita, ente nggak boleh gitu, ente, nah kan dibalikin gitu bingung. Jadi dibilang bahkan ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, Allah kasih nasihat kepadaku, ya Allah, la taghdab, jangan kamu marah. Yang kedua apa ya Rasul? La taghdab, jangan marah. La taghdab walakal jannah, kamu jangan marah, surga untukmu. Jadi kita kalau bisa di bulan suci Ramadan, kita tahan hawa nafsu kita. Jangan mudah kita mengikuti hawa nafsu. Kalau kita bisa tahan hawa nafsu, aman. Kadang nih kita nih nyesel karena kita ngikutin hawa nafsu. Nyesel kan datangnya belakangan ya. Gak tahu, pernah gak ada yang datang duluan? Bingung. Ini nyeselnya kenapa? Gak tahu, ntar lihat nanti. Nah itu nyesel belakangan biasanya karena kita hurutin hawa nafsu. Kita gak kuat, kita meledak-ledak, bah. Wah, orang kesel. Sebab kata-kata yang mulai keluar dari mulut kita seperti anak panah yang terlepas dari busur yang gak bisa kita ambil lagi. Udah melukai hati orang, susah kita narik lagi. Ngerapin walaupun kita minta maaf, kadang bekasnya itu gak hilang. Sabar, kalau ada orang ini melihat, wah, mending kita diam dulu deh, ya Allah, diam. Jangan kita ikutin hawa nafsu, meledak-ledak dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini, itu akan meningkatkan kesehatan buat kita. Jadi Allah ngasih bukan hanya kehidupan di alam akhirat, kehidupan di alam dunia, sumutasihu. Itu insya Allah akan membuat diri kita jadi lebih sehat. Anda alhamdulillah udah turun berapa kilo nih? Lihat ya, udah berkurang. Anda baru sehat ya saya yakin. Kemarin agak bindeng berapa hari nih, meler, pilek, batuk gitu. Tapi alhamdulillah lebih cepat turunnya. Sehat gitu. Sumutasihu, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Udah pasti, kalau yang Allah suruh pasti bagus buat kita. Pasti jadi fadilah, keutamaan banyak buat diri kita. Baik itu gula, asam, urat, kolesterol dan lain sebagainya jadi stabil. Ini sebulan ini benar-benar ngerapiin kita nih, ngerapiin organ tubuh kita yang tadinya semuanya masuk, mau durian, kopi jahe, nasi kebuli gitu. Sekarang paling kita nafsu pas mau buka nafsu, udah azan paling makan dikit udah kenyang. Sahur ini ada sahur dari kemarin, sahur ini kurma 3 biji udah nggak kuat lagi.
Gak kayak dulu kayaknya wah semuanya udah diinin aja semua masuk, pokoknya beberapa kilo ya masuk udah. Nah berpuasa itu meningkatkan kesehatan kita. Jadi mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan kemuliaannya begitu banyak untuk kita semua. Begitu banyak untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebab ini adalah hadiah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Kalau kita berpuasa karena Allah, dengan iman karena Allah dan penuh harap, sungguh-sungguh fokus untuk Allah puasa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita terdahulu. Kita tentu banyak dosa di sini. Bahkan di bulan suci Ramadan yang sunnah dihitung jadi wajib. Yang wajib berlipat ganda. Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga, dibelenggu setan, Allah kasih malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang maksimal di malam tersebut. Kalau memang dengan segitu banyaknya kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, tapi kita masih belum dapat ampunan Allah, kita masih santai-santai aja, masih nganggep ini biasa bulan suci Ramadan. Maaf masyarul muslimin, kayaknya berat kita bisa dapat ampunan Allah di bulan lain. Di bulan ini yang begitu Allah buka pintu rahmat, maghfirah, taufik, hidayah semua di sini. Kita nggak dapat ampunan Allah, kita nggak berubah dibanding bulan lain. Sepertinya berat kita di bulan-bulan lainnya. Kita bisa mendapatkan ampunan Allah, kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Kalau nggak saat ini, kapan lagi? Ayo kita perbaikin ibadah kita, kita perbaikin puasa kita, berikan puasa kita puasa yang terbaik. Bacaan Quran kita bacaan Quran yang terbaik, sholat kita sholat yang terbaik. Di sini juga saya ingin menyampaikan, jangan sampai kita puasa, jangan sampai kita baca Quran, tapi sholat kita lalai. Jangan sampai sholat ini dikatakan as-sholatu, dikatakan sholat itu ibarat kalau misalkan tubuh itu seperti kepala terhadap tubuhnya. Kalau kita nggak punya tangan, kita masih bisa hidup. Nggak punya kaki, masih, tapi nggak punya kepala, kita nggak punya hidup, nggak bisa hidup. Begitupun sholat. Sholat di dalam agama seperti kepala dalam tubuh kita. Nggak bisa kita beribadah, kita sedekah dan lain sebagainya, tapi nggak sholat. Waliyadzubillah. Jaga sholat kita, jaga ibadah kita semua. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima seluruh amal ibadah kita, dan dijadikan dosa-dosa kita yang terdahulu semuanya dibersihkan oleh Allah, dan dosa-dosa kita di masa mendatang juga diampuni sama Allah. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan mudah-mudahan orang tua kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah, diterima seluruh amal ibadahnya oleh Allah, terutama yang sudah dipanggil oleh Allah saat ini berada di alam barzah, berada di alam kubur. Mudah-mudahan Allah tinggikan mereka dengan derajat setinggi-tingginya. Allah berikan kemuliaan kepada mereka semulia-mulianya. Ya Rabb, jangan kamu siksa mereka di alam kubur. Ya Allah, sayangi mereka dunia wal akhirah. Apabila orang tua kita pernah terselip memberikan harta haram kepada kita, maafkan mereka ya Allah. Mereka begitu karena cintanya kepada kami ya Rabb. Jaga mereka dunia wal akhirah, sayangi mereka dunia wal akhirah. Begitupun istri dan keturunan kami, Allah jaga mereka semua. Yang zaman ini zaman penuh fitnah, zaman penuh bala, ya Allah jaga keluarga kami ya Allah dunia wal akhirah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Kami berkumpul di sini di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang merupakan bulan yang kami dambakan ya Allah. Jangan kau keluarkan kami dari bulan suci Ramadan ini, melainkan kau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami sehat walafiat, panjang umur, berikan keberkahan rizki yang halal barakah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, jangan jauhkan kami dari Nabi Muhammad. Istiqomahkan kami dalam menjalankan syariat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali, jadikan kami hamba-Mu umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kau wafatkan kami jika ajal kami menjemput, melainkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah.
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إلى حضرة النبي وحبيب المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكلمة الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا والحاضرين وأولادنا وأصحابنا من أحسن الخير يا فارج الهم والكشف والغم يا من عبدي يغفر ويرحم وصلى الله على سيدنا وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Mana? Timer ya? Panjang banget ya. Dapat. Pas ujung-ujung. Ayo, ikut. Tuh depan. Ya. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Ya, aku pak. 3, 2, 1.